Allah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talkshow SIPN. Saya Ruslan Sensa sebagai host Talkshow SIPN. Revolusi bukanlah lahir dari sebuah ide atau pikiran yang luar biasa. Juga bukan lahir dari seseorang yang atas perintahnya dia menjadi istimewa layaknya dewa. Tapi revolusi lahir dari adanya pergaulan hidup yang dimana hal tersebut diakibatkan dari pertentangan kelas yang kian hari kian memanas. Dan kemudian pertentangan kelas tersebut memicu adanya kekerasan. Itulah kata-kata yang dituangkan dalam bukunya Tan Malaka Aksi Massa. Organisasi pada masa pergerakan nasional Indonesia atau salah satunya adalah Indis Party telah merealisasikan apa yang dituangkan oleh Tan Malaka. Dengan semangat nasionalismenya, dia telah melakukan hal-hal yang sangat radikal terhadap pemerintahan yang menjajah bangsa Indonesia, dan dengan hal-hal yang radikal demi kata-kata yang merdeka. Sudahkah kita hari ini merefleksikan sifat-sifat daripada perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita? Sudahkah kita melakukan terobosan sebuah kebijakan yang dimana kebijakan tersebut telah pro terhadap ketidakadilan, telah pro terhadap ketidaksetaraan? Maka dari ini Talkshow SIPN saya berdoa. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Untuk puasanya bagaimana lancar semuanya? Ada. Ada puasa setengah hari kan? Enggak ada. Ada yang telat sahur mungkin nggak? Baik. Alhamdulillah ya, pada talkshow kali ini saya mengundang dua narasumber yang sangat hebat pada talkshow SIPN ini. Yang pertama yaitu ada ahli sejarah di bidang pergerakan nasional, yaitu Mas Ahmad Zulfati. Keren. Selanjutnya ada ahli dan pakar sejarah di bidang organisasi Indis Party, ada Firly Aurelia Putri Avanda ya. Oh, ya, selamat pagi Mbak Firly. Selanjutnya tidak lupa pula di antara kita sudah ada tuan rumah dan juga sekaligus direktur utama, yaitu Pak Arif Permana Putra MPD. Selamat pagi Pak Arif. Ya, langsung saja berbicara. Untuk puasanya lancar. Tadi berangkat ke kampus dari rumah atau dari kosan? Dari rumah. Rumahnya dari tanah. Dari tanah. Kalau untuk wakilnya di mana sih? Dari mana? Dari kosan? Ya, dari kosan. Oh, dari kosan. Kalau begitu saya mau mulai aja ya. Untuk pembahasan Indis Party kali ini saya mau mulai dari Mas Fadi dulu. Nah, berbicara tentang Indis Party, mungkin Indis Party ini bukanlah salah satunya ya terhadap masa perkembangan pergerakan nasional. Kalau untuk latar belakangnya kira-kira bagaimana sih ide dan pikiran sebelum terbentuknya Indis Party itu, ataupun bagaimana latar belakang daripada pergerakan nasional itu sendiri?
Ya, selanjutnya saya mau ke Pak Billy ya, terkait jenis partis sebenarnya. Hal apa sih yang dilakukan oleh organisasi jenis partis dalam 3 serangkaian ini yang sangat terkenal dalam berperan sebagai gagasan bangsa, gagasan kebangkitan kebangsaan atau kebangkitan Indonesia? Kalau dulu ini seperti kita merupakan organisasi pemuda 3 setelah Dodi Utomo dan juga Serikat Islam. Dan organisasi ini organisasi pertama yang secara tegas menyatakan untuk berpolitik. Berarti Partis ini merupakan partai politik pertama yang di Indonesia. Nah, secara politik sekarang menerima segala sesuatu dengan saya perhatikan masalah ya. Berarti kan kalau kayak gitu Indonesia mau aja gitu dijaga tertindas. Nah, maka dari itu ada semboyan Indri untuk Inders, berarti berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan rasa semangat, menumbuhkan rasa kerjasama yang erat untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia itu sendiri kan. Nah, sifat keberanian dari organisasi Partis ini melalui tulisan-tulisan yang ditulis oleh 3 tokoh pelopornya atau 3 serangkai yang kita tahu, yaitu ada Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan juga Dos Dekker. Mungkin kita satu-satu bahas dari 3 tokoh pelopornya. Yang pertama ada Suwardi Suryaningrat. Beliau menulis tulisannya dalam majalah harian The Express yang berjudul Indonesia-nya dia, andaikan saya seorang Belanda. Dan tulisan itu berisikan menyindir kaum pemerintahan kolonial Belanda karena pada saat itu pemerintah kolonial Belanda merayakan 100 tahun pembebasan penjajah dari Prancis begitu. Dan tulisan itu bermaksud agar pemerintah kolonial Belanda ini harus malu gitu. Kan dalam perayaan tersebut pastinya membutuhkan pungutan biaya, dan biayanya tersebut berasal dari rakyat Hindia Belanda sendiri. Jadi kaum yang dijajah diajak untuk foya-foya untuk merayakan peringatan 100 tahun kaum yang dijajahnya, seperti itu. Nah, tulisannya berbunyi, jika sekiranya penulis seorang Belanda, maka ia akan mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda agar tidak merayakan hari pembebasan itu di Hindia Belanda. Nah, yang kalimat tersebut itu mengandung menyindir pemerintah kolonial Belanda ini untuk harus malu gitu kepada kaum yang dijajahnya begitu. Dan setelah tulisan tersebut menyebar ke masyarakat luas, pemerintah kolonial Belanda segera mengambil tindakan, yaitu menangkap Suwardi Suryaningrat untuk diasingkan ke Belanda. Dan setelah itu 2 tokoh pelopornya, salah satunya yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, berusaha membela Suwardi Suryaningrat dengan cara menulis kembali tulisan-tulisan yang bertujuan untuk sebetulnya dari tokoh-tokoh ini lebih ke menuliskan tulisan-tulisan tersebut agar pemerintah kolonial Belanda ini bukan bermaksud hanya menyindir saja dari tulisan tersebut, tapi supaya masyarakat Indonesia pada saat itu tuh melek gitu, jangan mau aja dijajah, jangan mau aja tertindas gitu. Dan Dr. Cipto Mangunkusumo ini menulis dalam harian The Express yang berjudul Kekuatan atau Ketakutan. Dan ketika tulisan tersebut menyebar luas ke masyarakat, ya pemerintah kolonial Belanda lagi-lagi menangkap tokoh pelopornya, yaitu Cipto Mangunkusumo, dan diasingkan juga ke Belanda. Kemudian masih ada satu tokoh pelopornya, yaitu Dos Dekker. Karena ini Partis ini kan bergerak langsung ya ke bidang politik gitu. Nah, tidak mustahil apabila organisasi ini tuh mengalami pengawasan yang ketat dari pemerintah kolonial Belanda itu sendiri. Jadi pergerakan-pergerakannya sangat diawasi begitu. Dan
sempat ada penolakan pengakuan organisasi Inggris Partis dari pemerintah kolonial Belanda bahwasanya partai ini partai terlarang gitu, tidak boleh ada yang dianggap berbahaya untuk pemerintahan kolonial Belanda. Dan dari situ Douwe Stryker mengambil tindakan untuk sampai memohon kepada pemerintah kolonial Belanda agar menghalalkan segala cara lah dengan cara mengubah pasal-pasalnya, tujuannya begitu dari Inggris Partis ini. Tapi dari pemerintah kolonial Belanda itu sudah menganggap organisasi ini terlarang gitu, udah bahaya banget untuk pemerintah kolonial Belanda. Dan mungkin kalau zaman sekarang ada istilah ultinya lah, ulti dari Douwe Stryker ini ya. Douwe Stryker langsung mengeluarkan tulisannya dalam majalah The Express berjudul Pahlawan Kita, Suwardi Suraningrat dan Cipto Mangunkusumo, dan tulisan itu menyebar luas ke masyarakat. Dan lagi-lagi tokoh pelapornya terakhir Douwe Stryker ditangkap dan diasingkan ke Belanda gitu. Diasingkan ya? Tadi kayaknya setiap tokoh itu diasingkan. Apakah itu bagian daripada bubarnya Inggris Partis atau ada hal lain? Iya, berbicara bubaran ya. Sebetulnya ada penyebab-penyebab lain dari diasingkannya 3 tokoh pelopor tersebut. Memang betul 3 tokoh pelopor ini kan sangat-sangat sebagai sentralnya lah di selanjutnya ya. Dan ketika 3 serangkai tersebut diasingkan, memang terjadi kemunduran di Inggris Partis, dan juga memang dari pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan surat peringatan. Karena sudah mengeluarkan surat peringatan, selalu dilarang lah Inggris Partis ini dalam pergerakan-pergerakannya gitu. Dan akhirnya membuat partai itu jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sempat juga dari penerus Inggris Partis ini ingin mengubah namanya gitu menjadi Partai Insulen ya, yang isinya tuh perkumpulan yang hanya berisi 1.000 orang saja, tapi berkumpulan di Semarang, tapi usahanya sia-sia saja. Terus juga adanya pengaruh dari organisasi Sarekat Islam. Jadi yang saat itu lagi menyebar luas di masyarakat. Jadi beberapa penerus Inggris Partis ini pindah gitu ke Sarekat Islam. Dan setelah pengasingannya, Douwe Stryker ini dari Belanda ada niatan untuk menghidupkan kembali gitu Inggris Partis itu, tapi usahanya sia-sia. Lagi-lagi pemerintah kolonial Belanda tidak setuju dan tidak memberikan izin kalau misalnya Inggris Partis ini ada, walaupun namanya udah diganti, tujuannya, isinya begitu, tapi tetap aja udah ngelihat orang-orangnya, program kerjanya seperti itu, ya dianggapnya tetap membahayakan pemerintah kolonial Belanda itu. Berarti Partis ini ada satu pertanyaan lagi ya, kita bebas ya menjawab. Mungkin sebagai mahasiswa ya, teman-teman ya, kita apa sih sebagai refleksi gitu nilai-nilai daripada perjuangan Inggris Partis ini, kalau narasumber Partis itu sendiri gitu. Nilai-nilai perjuangannya ya, tokoh pelopor ini lah mengorbankan segala caranya gitu, kayak dia ingin mengorbankan dirinya sendiri untuk membuka pikiran-pikiran masyarakat Indonesia gitu, bahwasanya jangan mau dijajah seperti itu, walaupun hanya dengan tulisan ya. Menurut saya dengan kemampuan 3 tokoh pelopor ini dalam jurnalistik mungkin ya, karena menulis harian di majalah, itu menurut saya hal-hal yang nilai-nilai perjuangan. Musik. Kalau siang 2 kali, nah kalau sore 3 kali, kalau malam, nah bisa ya, bisa ya. Tapi itu kan nggak pakai ucapan, pakai tangan. Ini pagi,
Satu, dua, tiga. Ini dua-dua apa dua-dua normal kosong. Masih. Iya. Apa kira-kira teman-teman untuk punishment? Kayaknya punishmentnya yang bikin semangat aja kali ya. Siapa yang lagi gak semangat hari ini? Motivasi semangat mungkin buat siapa? Agus mau siapa motivasi semangat? Katanya hari ini. Ada kan buat kan gue guys semangat, gue guys semangat. Ah. Kan balik kalau. Tapi kenyataannya pergi. Medot janjimu, sakabehane wis tak turuti, tapi malah menyanyi. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertama 3 pertanyaan terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilakan untuk teman-teman. Kan udah dijelasin tentang latar belakang awal munculnya, terus tujuan sama peran-perannya juga kan. Pertanyaan saya itu bagaimana pandangan masyarakat terhadap organisasi indispartit pada masa itu? Cukup. Sudah cukup. Bagaimana untuk kelompok 3, menurut kelompok 3 apakah terdapat kontroversi atau konflik antara organisasi indispartit ini dengan kelompok-kelompok nasionalis Indonesia lainnya terkait gagasan kebangsaan? cukup? Ngapain gitu ada Soalnya boleh. Iya, soalnya. Tuh, kayaknya gini. kan dari kemarin tuh udah sampai sekarang ini udah ada tiga organisasi pergerakan nasional gitu. Ya. Jadi, menurut kelompok Anda gitu, apakah ada keterkaitan terhadap organisasi-organisasi ini gitu, terutama indispartit gitu, adakah keterkaitan indispartit dengan organisasi-organisasi pergerakan lainnya? Dari pertanyaan pertama mungkin dari Nadia. Tadi pertanyaannya bagaimana pandangan masyarakat pada saat itu ya terhadap organisasi indispartit kan? Ya sebenarnya pandangan masyarakat terhadap organisasi indispartit ini bervariasi gitu, tergantung dari mereka melihatnya gitu, dari latar belakangnya, mungkin dari kepentingannya ataupun pandangan politik mereka gitu. Nah mungkin dari pandangan positifnya gitu, bagi sebagian kalangan, terutama kalangan Indo atau keturunan atau campuran gitu ya, campuran Indo Eropa, menganggap organisasi ini tuh tempatnya gitu, wadahnya untuk menyuarakan hak-hak politik dan sosial mereka.
gitu. Terus mungkin ada pandangan negatif dari pihak kolonial Belandanya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mungkin melihat organisasi Indispartiet ini sebagai ancaman gitu, bahaya untuk organisasi Indispartiet dalam pemerintahannya begitu. Ataupun ada pandangan dari kaum nasionalis ya, bagi sebagian kalangan nasionalis sebenarnya organisasi Indispartiet ini mungkin juga dianggap sebagai kelompok yang tidak begitu radikal atau tidak sepenuhnya mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun sisi lain ada juga kemungkinan adanya kerjasama atau dukungan terhadap agenda tertentu yang diusung gitu dari Indispartiet dalam gagasan kebangsaan Indonesia. Jadi itu sih dari pandangan-pandangan masyarakat pada saat itu ya. Bervariasi, intinya sih itu. Saya tentang dapat kontroversi atau konflik ya. Nah, ada beberapa kontroversi atau konflik antara organisasi Indispartiet dan kelompok-kelompok nasionalis lainnya terkait dengan gagasan kebangsaan. Beberapa di antaranya itu pertama, organisasi Indispartiet cenderung mengambil pendekatan moderat dalam perjuangan mereka, politik mereka. Sedangkan beberapa kelompok nasionalis Indonesia mungkin memiliki pendekatan yang lebih radikal atau revolusioner dalam meraih kemerdekaan. Perbedaan pendekatan ini dapat menimbulkan ketegangan atau konflik antara kelompok-kelompok tersebut. Yang kedua, ada persoalan identitas. Organisasi Indispartiet mewakili kepentingan kelompok Indo dengan campuran di Hindia Belanda, sementara beberapa kelompok nasionalis Indonesia mungkin lebih fokus pada identitas etnis dan budaya Indonesia yang lebih luas. Persoalan identitas ini dapat menjadi sumber konflik atau ketegangan antara kelompok-kelompok tersebut. Tiga, ada perbedaan prioritas dan tujuan. Meskipun mereka memiliki tujuan dan umum untuk meraih kemerdekaan dari Hindia Belanda, organisasi Indispartiet dan kelompok-kelompok nasionalis lainnya mungkin memiliki perbedaan dalam prioritas dan strategi perjuangan. Perbedaan ini dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan antara mereka. Yang keempat, dalam organisasi beberapa kasus organisasi Indispartiet mungkin dianggap kurang mewakili atau tidak sepenuhnya mendukung aspirasi nasional Indonesia yang lebih luas. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau konflik antara kelompok-kelompok tersebut dalam konteks politik. Meskipun terdapat kontroversi atau konflik antara Indispartiet dan kelompok nasionalis lainnya, penting diingat bahwa mereka juga dapat bekerjasama atau berkolaborasi dalam beberapa isu atau tujuan tertentu dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Terdapat ada konflik atau enggak, mungkin ada, sepertinya sih ada ya, pastinya ada dari kaum moderat sama orang yang menggunakan pendekatan radikal gitu. Ada sebagian orang yang masyarakat Indonesia yang lebih ke apa ya, ngikutin pendekatan moderat atau revolusioner atau Islam gitu ya, dibanding pendekatan radikal yang digunakan Indispartiet ini, yang isinya nih orang-orang campuran yang enggak kenal ras, etnis, jadi kan campuran gitu kan. Ada sebagian masyarakat Indonesia yang pada masa itu nggak suka gitu ya, mungkin bahasanya nggak pro gitu, apa ya, kayak nggak suka aja sama orang-orang yang campuran itu, begitu sih. Cukup. Nah, alasannya keterkaitannya mungkin dilihat dari kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi pergerakan nasional ya. Kolaborasinya seperti adanya kongres-kongres yang diadakan pada masa itu. Indispartiet ini bersama dengan organisasi lainnya melakukan tukar pikiran tentang isu-isu politik dan sosial pada masa itu. Jadi keterkaitan pastinya ada dengan tujuan ya untuk kemerdekaan Indonesia itu, gitu sih. Cukup. Sudah cukup. Yang mau bertanya mungkin saya Haji Pramudia. Tadi kan ada membahas tentang gagasan kebangsaan Indonesia itu ya. Nah, sebetulnya apakah
terdapat keselarasan gitu antara tujuan organisasi Indonesian Parties dengan gagasan kebangsaan Indonesia yang berkembang pada masa itu. Dengan gagasan kebangsaan yang berkembang pada masa itu. Beberapa pembahasan tersebut yang pertama adalah perjuangan dan kesetaraan dan keadilan. Organisasi Indis Partis memperjuangkan hak politik dan sosial bagi semua warga Hindia Belanda termasuk kalangan Indo atau keturunan campuran yang sejalan dengan gagasan kebangsaan Indonesia tentang kesetaraan di bawah hukum dan keadilan sosial. Kedua, ada penolakan terhadap diskriminasi etnis dan ras. Organisasi Indis Partis menentang diskriminasi etnis dan ras yang terjadi di bawah sistem kolonial Belanda yang sejalan dengan semangat inklusivitas dan perjuangan persatuan dalam gagasan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, ada pentingnya identitas politik dan kesadaran nasional. Meskipun fokus utama organisasi Indis Partis adalah pada kepentingan kelompok Indo, mereka membantu membangun kesadaran dan identitas politik di kalangan Indo dan secara tidak langsung membantu mengembangkan kesadaran nasional yang lebih luas sehingga membangun akhir ada kolaborasi dengan gerakan nasional Indonesia. Meskipun tidak secara langsung organisasi Indis Partis terlibat dalam kolaborasi dalam beberapa kelompok nasionalis Indonesia dalam perjuangan memperkaya hak politik dan sosial serta dalam advokasi politik melawan budaya Belanda. Meskipun tidak secara langsung mengusung gagasan kebangsaan Indonesia dalam konteks yang sama dengan gerakan nasionalis Indonesia lainnya, organisasi Indis Partis memberikan kontribusi penting dalam membangun fondasi politik dan sosial yang mendukung perkembangan identitas nasional Indonesia yang inklusif dan